Bayangkan sebuah institusi yang dulu dipandang sebagai benteng keadilan kini terperosok dalam krisis. Di balik seragam dan janji-janji keamanan, tersembunyi intrik dan skandal yang perlahan menggoyahkan kepercayaan publik. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar institusi Polri? Berdasarkan survei indikator politik Indonesia terkait kepercayaan terhadap lembaga negara tahun 2025 menunjukkan sejumlah lembaga negara yang mendapatkan kepercayaan publik paling rendah diantaranya adalah institusi Polri. Mengapa hal ini bisa terjadi? Lemahnya kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian Republik Indonesia atau Polri merupakan isu yang berkembang cukup lama dan terus menjadi perhatian masyarakat, akademisi, dan media. Salah satu alasan mendasar yang membuat kepercayaan publik terhadap Polri melemah adalah banyaknya kasus pelanggaran hukum yang justru melibatkan aparat kepolisian sendiri. Ketika aparat yang seharusnya menegakkan hukum justru melanggarnya, hal ini menciptakan kontradiksi yang menggerus kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Data dari Lembaga Survei Indonesia atau LSI pada tahun 2022 menunjukkan bahwa hanya sekitar 54% masyarakat yang menyatakan percaya terhadap Polri. Angka ini mengalami penurunan signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Salah satu penyebab utama adalah kasus pembunuhan yang melibatkan mantan Kadif Propam Polri, Verdi Sambo. Pada Juli 2022, kasus ini tidak hanya menunjukkan adanya tindakan kriminal di tubuh Polri, tetapi juga menyingkap praktik manipulasi dan rekayasa penyidikan yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi kepolisian. Kemudian Lembaga Survei Nasional Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terkini mengenai penilaian masyarakat terhadap lembaga negara. Survei ini diambil dalam kurun waktu Januari 2025 kepada 1.200 responden. Hasilnya, dari 11 lembaga negara, 3 besar urutan terbawah diduduki oleh Kepolisian Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, hingga partai politik. Polri menduduki posisi 9 dengan perolehan 69% masyarakat percaya, sementara sisanya memilih untuk tidak percaya dan tidak menjawab. Selain itu, praktik korupsi dan pungutan liar yang masih kerap terjadi di tingkat bawah seperti dalam proses perizinan dan penilangan lalu lintas menjadi pengalaman sehari-hari masyarakat yang memperburuk citra Polri. Transparansi dan akuntabilitas yang rendah dalam pengelolaan internal membuat praktik-praktik ini seolah dibiarkan berlangsung tanpa penanganan yang tegas. Hal ini memperkuat kesan bahwa Polri lebih berpihak pada kepentingan institusional atau pribadi daripada kepentingan publik. Kurangnya profesionalisme dalam penanganan demonstrasi dan aksi unjuk rasa juga menjadi catatan negatif. Kasus kekerasan yang dilakukan aparat terhadap massa aksi seperti yang terjadi dalam tragedi Kanjuruhan di Malang pada Oktober 2022 memperlihatkan lemahnya kemampuan aparat dalam menegakkan hukum secara humanis. Masyarakat melihat bahwa Polri masih kerap menggunakan pendekatan kekerasan, alih-alih membina komunikasi dan menjaga ketertiban dengan cara yang persuasif dan terukur. Selain itu, penegakan hukum yang tebang pilih memperburuk persepsi publik ketika masyarakat menyaksikan bahwa pelaku kejahatan dari kalangan elit atau yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan mendapat perlakuan khusus atau bahkan kebal hukum, sementara rakyat kecil diproses secara cepat dan keras, maka keadilan menjadi terasa semu. Hal ini menurunkan kepercayaan publik bahwa Polri benar-benar menjalankan tugasnya secara netral dan adil. Intervensi politik terhadap Polri juga menjadi masalah tersendiri. Polri sebagai institusi penegak hukum seharusnya netral dan tidak berpihak dalam urusan politik praktis. Namun dalam beberapa kasus, aparat kepolisian dituding melakukan pembiaran atau bahkan pengamanan terhadap kegiatan politik tertentu. Sementara, kegiatan dari kelompok lain justru dihambat atau dibubarkan. Politisasi institusi ini juga menjadikan Polri tidak lagi dipandang sebagai pelindung masyarakat, melainkan sebagai alat kekuasaan. Minimnya keterbukaan informasi kepada publik juga menjadi faktor krusial. Dalam banyak kasus, informasi yang disampaikan oleh pihak Polri seringkali tidak lengkap atau berubah-ubah. Hal ini menimbulkan kecurigaan publik terhadap integritas penyelidikan dan penegakan hukum. Dalam era digital saat ini, masyarakat menuntut transparansi yang lebih tinggi dan ketertutupan justru memperparah persepsi negatif terhadap institusi ini. Faktor budaya institusional di dalam Polri pun turut berkontribusi. Budaya senioritas, loyalitas terhadap atasan yang berlebihan, serta minimnya budaya kritik dan evaluasi internal menjadikan reformasi internal sulit dilakukan. Ketika pelanggaran dilakukan oleh anggota senior atau berpangkat tinggi, proses penindakannya seringkali lambat atau tidak transparan yang memperlihatkan bahwa sistem pertanggungjawaban internal Polri masih lemah. Di sisi lain, reformasi kepolisian yang digulirkan sejak era reformasi 1998 masih belum menunjukkan hasil yang signifikan.
Meskipun ada beberapa perubahan struktural dan pembentukan lembaga pengawas seperti Kompolnas, efektivitasnya dalam menindak pelanggaran internal Polri masih dipertanyakan. Reformasi yang hanya menyentuh permukaan dan tidak menyentuh akar permasalahan membuat transformasi institusi ini berjalan sangat lambat. Keseluruhan permasalahan ini mencerminkan bahwa lemahnya kepercayaan publik terhadap Polri bukan semata-mata karena satu atau dua kasus besar, tetapi akibat akumulasi dari berbagai persoalan struktural, kultural, dan fungsional yang belum terselesaikan. Jika tidak ada reformasi menyeluruh dan konsisten yang melibatkan transparansi, akuntabilitas, serta peran aktif masyarakat dalam pengawasan, maka krisis kepercayaan ini akan terus berlanjut dan berdampak buruk terhadap stabilitas sosial dan penegakan hukum di Indonesia. Lalu, bagaimana Polri kembali membangun kepercayaan publik? Polri harus meningkatkan transparansi sebagai langkah awal memperbaiki reputasi dan kepercayaan publik. Keterbukaan dalam pelaporan aktivitas dan hasil investigasi internal kepada masyarakat akan menciptakan fondasi yang kuat untuk meraih kepercayaan yang lebih mendalam. Reformasi internal yang menyeluruh perlu dilakukan agar praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisir. Pengawasan internal yang ketat dan penegakan disiplin secara konsisten merupakan langkah strategis untuk menunjukkan komitmen terhadap integritas. Budaya organisasi yang menekankan integritas dan profesionalisme harus dikuatkan melalui pembinaan nilai-nilai etika yang tinggi. Setiap anggota Polri perlu memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip tersebut dalam setiap aspek tugasnya untuk memberikan pelayanan yang adil. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan sangat penting untuk membekali anggota dengan kompetensi yang diperlukan. Pendidikan yang komprehensif akan membantu anggota menghadapi tantangan kompleks dengan sikap profesional dan bijaksana. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi operasional serta memperkuat sistem pengawasan internal. Implementasi sistem digital yang akurat dan transparan dapat meminimalisir potensi kesalahan serta membuka ruang akuntabilitas yang lebih besar. Hubungan yang harmonis dengan masyarakat harus terus dikembangkan melalui pendekatan pelayanan yang bersifat humanis. Interaksi langsung antara polisi dan warga akan memperkuat hubungan emosional serta mengurangi jarak antara institusi dan masyarakat. Upaya komunikasi yang efektif melalui media massa dan media sosial sangat penting dalam menyebarkan informasi yang akurat, penyebaran informasi secara terbuka dan tepat waktu dalam melawan narasi negatif, serta mengedukasi publik tentang peran serta usaha perbaikan Polri. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kinerja kepolisian dapat menjadi faktor penting dalam membangun kembali kepercayaan publik. Forum konsultasi dan dialog rutin antara polisi dan warga akan menciptakan ruang untuk aspirasi serta masukan konstruktif. Kerjasama dengan lembaga-lembaga independen untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja internal harus dijadikan prioritas. Kolaborasi tersebut akan memberikan perspektif objektif yang membantu mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mendukung reformasi menyeluruh. Pemberian penghargaan dan pengakuan atas kinerja anggota yang berprestasi dapat meningkatkan motivasi internal dan membentuk teladan positif. Insentif semacam ini tidak hanya meningkatkan moral anggota tetapi juga menumbuhkan kepercayaan publik terhadap profesionalisme institusi. Perlu adanya pemberdayaan terhadap anggota muda dengan memberikan ruang untuk inovasi dan pengembangan ide-ide baru. Generasi muda yang kreatif dapat membawa terobosan dalam praktik kepolisian yang lebih modern dan responsif terhadap dinamika masyarakat. Sikap rendah hati dalam mengakui kekurangan serta kesalahan masa lalu akan membuka jalan bagi perbaikan yang lebih konstruktif. Mengakui dan belajar dari kesalahan merupakan bukti nyata komitmen Polri dalam bertumbuh dan memperbaiki diri. Dialog yang terbuka antara Polri dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah sangat penting untuk menciptakan sinergi yang produktif dalam reformasi kepolisian. Kolaborasi lintas sektor akan memberikan masukan berharga untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan adil. Komitmen jangka panjang dari seluruh jajaran kepolisian untuk terus melakukan pembaruan dan beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat akan menjadi fondasi utama dalam membangun kembali reputasi. Langkah-langkah strategis yang berkesinambungan akan mengembalikan kepercayaan publik dan menjadikan Polri sebagai institusi yang profesional dan akuntabel. Nah, bagaimana pendapat teman-teman Garsida? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.